kirim saja supaya teman-teman bisa sambil lihat sebentar. Sebentar ya. Percakapan. Tanda percakapan itu. Oke, untuk contoh RPP sudah muncul ya? Sudah, Bapak. Nah, itu di Bapak. Nah, itu percakapan. Bapak klik di situ. Tanda tangan ini. Tidak, sebelahnya. Nah, itu. Itu. Silahkan diunduh pada titik 3 di samping. Oke, sudah bisa lanjut? Lanjut, Bapak. Oke, yang berikutnya adalah panduan penilaian. Ya, saya tidak menjelaskan semuanya, maka saya hanya inti-inti saja karena ada banyak juga guru-guru yang masih bingung tentang penilaian, apalagi yang berkaitan dengan sikap dan keterampilan. Kalau yang pengetahuan sudah biasa ya. Terus nanti dengan KKM yang masih belum sepakat dengan KKM Satuan Pendidikan, ya mungkin sekalian nanti saya gambarkan pada kesempatan ini ya. Ini kita masih pakai panduan penilaian sesuai dengan Permendikbud 2016 ya. Ini nanti saya di teman-teman, nanti silakan untuk membaca lebih lengkapnya. Saya langsung ke sebentar ya. Ya, ini pendekatan penilaian ya. Pendekatan penilaian yang selama ini kita adalah lebih banyak di assessment of learning-nya. Sekarang lebih banyak untuk sekarang ini adalah assessment as learning-nya ya. Jadi kita pembelajaran penilaian itu bukan yang paling banyak bukan untuk supaya menilai hasil anak ya, menilai hasil produknya tidak, tapi dalam hal prosesnya itu yang lebih banyak kita menilai anaknya ya. Kemudian prinsipnya kita oke, sama seperti dari dulu. Terus ini penilai KKM dulu. Nah, di sini KKM kita sudah biasa memang. Hanya mungkin penekannya di sini adalah di sini. Bapak Ibu yang saya kasih warna kuning ini, di sini jelas KKM sebaiknya dibuat sama untuk semua mata pelajaran pada semua tingkat kelas. Artinya nilai KKM sama untuk semua mata pelajaran pada suatu sekolah. Jelas Bapak Ibu ya? Ya, jadi ini untuk KKM itu namanya KKM Satuan Pendidikan atau KKM sekolah. Nah, guru melakukan analisis dengan prosedur seperti yang biasa kita lakukan, mulai dari KKM KD, KKM mata pelajaran, kemudian tingkat kelas, kemudian terakhir adalah KKM sekolah. Kemarin saya
saya munculkan kembali. Kemarin saya sudah ada di file saya yang kemarin itu saya ada coba memberikan contoh di situ untuk Bapak Ibu bisa menentukan KKM sekolah ya. Seperti alurnya itu dengan contoh seperti di shift yang KKM, ada dua, KKM Mapel dan KKM sekolah ya. Kalau KKM Mapel seperti yang biasa kita buat ya, KD berapa, terus terakhir kita KKM Mapelnya ada. Nah dari KKM Mapel ini setiap tingkat satu saja. Satu mata pelajaran satu, jangan ada dua guru mata pelajaran, dua KKM, tidak ya. Jadi kalau matematika ada 2 orang di kelas 10, jangan ada 2 KKM di kelas 10 untuk matematika, tapi hanya satu, kerjasama antara kedua guru itu. Setelah KKM mata pelajaran sudah didapat ya, kemudian olahlah dibuat analisis tingkat kelas dan sekolah ya. Jadi di sini misalnya agama kelas 10 KKM-nya berapa ya, guru buat ini tingkat kelas 11-nya berapa, kelas 12-nya berapa, rata-ratanya berapa, begitu toh. Setelah itu semua ini dimasukkan, kemudian rata-rata tingkat kelasnya berapa, terus secara umum KKM rata-rata untuk setelah dianalisis oleh guru berapa, misalnya contoh ini rata-ratanya adalah 78. Nah, kemudian di situ ada alternatif lain. Bisa juga kita melihat dari KKM terendah, misalnya dari seluruh KKM ini yang terendah apa, misalnya matematika di situ 75 misalnya, tuliskan. Kemudian dari keseluruhan itu juga yang sering muncul berapa, angka berapa yang sering muncul di sini, dan ditulis di sini modusnya, misalnya 77. Kemudian nah ini yang disepakati sudah berdasarkan ini dalam rapat, kira-kira KKM kita yang cocoknya berapa? Nah, mau pakai rata-rata kah atau ini rendah atau modus? Nah, itu tergantung kesepakatan. Sehingga misalnya di sini adalah 76. Nah, berarti 76 ini adalah KKM satuan pendidikan. Kalau sudah KKM satuan pendidikan, KKM mata pelajaran tidak dipakai lagi untuk dalam penilaian. Mau ulangan harian kah atau ujian semester kah? Itu tidak dipakai lagi KKM mata pelajaran yang tadi, tetapi menggunakan semua KKM yang satu ini adalah satuan pendidikan. Nah, ini yang masih beberapa sekolah, banyak juga guru-guru yang belum terlalu paham seperti ini, sehingga mungkin untuk NEKAMESE cobalah untuk sudah mulai namanya satukan persepsi, satukan pendapat, berdasarkan panduan itu tadi kita sudah bisa menentukan KKM satuan pendidikan ya. Tetapi jangan sekali lagi bahwa tidak boleh ditaruh-taruh saja, tapi harus awal mulanya melalui analisis oleh guru mata pelajaran. Nah, itu Bapak Ibu. Oke, itu berkaitan dengan KKM. Saya kembali lagi ke penilaian tadi ya. Apa itu, Pak? Ya, itu berkaitan dengan KKM Bapak Ibu ya. Ini penjelasan dari KKM itu sudah jelas ya. Kemudian ya kita juga harus sepakat di sekolah menyangkut berkaitan dengan interval atau predikatnya. Misalnya kalau ini contoh, kalau seandainya kurang dari 55 itu KKM predikatnya D, kalau seandainya antara 55 sampai 70 predikatnya C, kalau antara 70 sampai 85B, 85 sampai 100 adalah A. Itu predikatnya. Silakan disepakati. Kemudian ini di bab 3 dari panduan penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan. Jadi penilaian itu ada terdiri oleh penilaian oleh pendidik, kemudian oleh satuan pendidikan dan oleh pemerintah. Ya. Kalau penjelasan adalah kalau komponen bentuk penilaian itu oleh pendidik itu adalah penilaian harian dan dapat juga. Nah, ini penjelasan dapat juga penilaian tengah semester itu. Kalau penilaian tengah semester di sini ini tidak merupakan kewajiban ya.
Nah, ini bisa juga penilaian tengah semester, tapi ini adalah penilaian tengah semesternya adalah oleh pendidik, bukan oleh satuan pendidikan. Jadi oleh masing-masing guru mata pelajaran untuk memberikan penilaian tengah semester. Jadi bisa saja kalau mau sepakat tidak ada ya, itu kesepakatan silakan saja. Kemudian oleh satuan pendidikan ya sudah biasa penilaian akhir semester, akhir tahun, ujian sekolah dan USBN ya. Kalau oleh pemerintah yang sekarang sudah dihapus ya ujian nasional, tapi kedepannya pasti akan diganti oleh asesmen kompetensi minimal ya dan survei karakter ya, itu mungkin ke depan untuk kelas di tengah, kelas 11, kelas 8, kelas 4 SD ya, itu ganti antara UN dengan asesmen kompetensi minimal. Ya, kemudian komponen berikut adalah aspek yang dinilai ya oleh pendidik, ya pasti sikap, pengetahuan, termasuk HOTS ya, ditekankan di sini nih HOTS ini. Makanya di penilaian kita nanti benar-benar HOTS ini harus kita lakukan dengan baik, rencanakan dengan baik sehingga muncul di perencanaan kita. Nah, ini sama juga kalau di pemerintah ini memang benar-benar hanya HOTS saja yang muncul di penilaian itu. Ya, makanya kita dari guru siapkan betul sehingga anak bisa mengerjakan soal-soal HOTS ya. Kemudian laporan penilaian. Nah, ini juga teman-teman harus pahami nih, di laporan penilaian untuk sikap itu kan hanya predikat dan deskripsi, tidak ada angka di situ. Sedangkan pengetahuan angka, predikat dan deskripsi, dan keterampilan juga angka, predikat dan deskripsi. Sedangkan oleh satuan pendidikan sama, sedangkan oleh pemerintah hanya angka dan kategori ya. Oke, itu bentuk-bentuk penilaian. Dan yang berikut ini adalah saya lanjut penilaian ini sama, intinya sama, sikap ya. Sebentar ya, sikap ini yang banyak banyak yang masih belum terlalu paham tentang penilaian sikap ya. Jadi penilaian sikap ini tekniknya ada dua, yaitu utama dan penunjang. Kalau penilaian sikap utama itu melalui observasi oleh guru mata pelajaran selama 1 semester. Ini sebentar, Bapak Ibu bisa melihat tulisan di dalam nih kok? Bisa Bapak. Bisa, tapi agak di zoom sedikit Bapak. Kasih besar lagi. Sedikit Bapak. Bisa, Ya, Bapak. makanya saya tanya, karena ada yang pakai kacamata nih, saya lihat ini agak. Dikit lagi Bapak, dikit lagi. Dikit Kalau lagi. yang ini sudah bisa. Oke Bisa Bapak, ya? pas. Ya. Pas, ya Pas Bapak. Bapak, Kalau pas. nanti saya tambah besar lagi, saya kasih lebar lagi laptopnya. Oke, baik. Yang berikut adalah untuk utama ini, selain oleh observasi oleh guru mata pelajaran selama 1 semester, juga observasi oleh guru BK dan wali kelas. Nah, kemudian oleh guru mata pelajaran ini dilaksanakan selama proses pembelajaran dan di luar pembelajaran. Jadi bukan hanya di dalam pembelajaran saja ini mata pelajaran, tapi dia bisa juga di luar pembelajaran. Kalau oleh guru BK dan ini juga sama ya, di luar jam pembelajaran baik langsung maupun informasi atau bisa berdasarkan informasi juga ya. Wali kelas ini kan bisa mendengar laporan dari guru-guru lain atau oleh siswa lain tentang perilaku atau sikap anak ya. Kemudian penilaian sikap penunjang itu adalah penilaian diri dan penilaian antar teman. Nah, ini dilaksanakan sekurang-kurangnya Bapak Ibu 1 kali dalam 1 semester ya. Cukup 1 kali dalam 1 semester ya sudah bisa memenuhi itu. Tapi jangan sampai tidak sama sekali ya. Itu yang selama ini jarang dilakukan oleh Bapak Ibu guru ya. Tapi sebaiknya ini dibuat ya, penilaian diri dan penilaian antar teman ya. Ini observasi ya, penjelasan observasi yang
dilakukan oleh guru mata pelajaran, ya. Ini dengan teknik observasi ini adalah jurnal. Nah, ini yang maka saya sering tanyakan jurnal sikap Bapak Ibu. Nah, ini ribut sekali ini. Halo. Sinyal mungkin Bapak suara kurang jelas. Kurang jelas? Sudah. Sudah kok? Ya, sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Aduh, kasihan. Sudah, Bapak. Oke, ini sudah bisa? Ya, sudah bisa Bapak. Sudah jernih lagi Bapak. Di sekitar sekolah ada sensor kayu Bapak, jadi agak mengganggu sinyal ini Bapak. Halo? Iya Bapak, jelas Bapak. Sudah jelas? Sudah Bapak, jelas. Oke, Jelas. saya lanjut ya. Siap Bapak. Oke, baik. Makanya yang pertama adalah teknik adalah menggunakan jurnal yang digunakan oleh guru mata pelajaran, guru BK dan wali kelas selama periode 1 semester, ya. Kemudian ini jurnal oleh guru mata pelajaran untuk seluruh peserta didiknya, ya. Kemudian demikian pula guru BK. Ini nomor 4 ini. Perilaku sangat baik atau kurang baik yang dicatat dalam jurnal tidak terbatas pada butir perilaku yang hendak ditumbuhkan melalui pembelajaran saat itu. Ya, bisa juga butir sikap yang lain-lain. Yang penting yang dicatat dalam jurnal itu adalah perilaku yang sangat baik dan yang kurang baik. Yang baik-baik tidak perlu dicatat, ya. Kemudian ini penjelasan nomor 6 ini, perilaku peserta didik selain sangat baik atau kurang baik tidak perlu dicatat dan dianggap peserta didik tersebut menunjukkan perilaku baik atau sesuai dengan norma yang diharapkan. Dan jadi yang dicatat dalam jurnal sikap itu adalah siswa yang memiliki perilaku yang sangat baik dan atau yang kurang baik. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini di lampiran RPP Bapak Ibu wajib cantumkan format ini untuk setiap kali penilaian sikap Bapak Ibu. Ya, jadi misalnya nomor 1 ini waktu, tanggal ini, silakan nama ini, kejadiannya misalnya si Adi ini meninggalkan laboratorium tanpa membersihkan meja, alat, dan bahan yang sudah dipakai. Ini berkaitan dengan butir sikap. Positif atau negatif? Negatif. Tindak lanjutnya apa? Dipanggil untuk membersihkan meja, alat, dan bahan yang sudah dipakai dan dilakukan pembinaan. Kalau saya mau ada tambah 1 kolom, ya, kreativitas kita supaya bahwa kita pernah melakukan pembinaan anak ini. Di sini ada parafnya dia gitu. Ya, parafnya anak ini, sehingga bahwa ada apa-apa misalnya komplain dari guru lain atau wali kelas atau orang tua, kita punya bukti perilaku ini dan dia sudah paraf. Kalau Ibu Yanri masih ribut sekali itu, bisa dengar? Iya Bapak, dengar Bapak. Sebentar kami masih hubungi untuk berhenti sebentar. Dengar Bapak, hanya Oke, baik, suara terima ini. kasih. Ya, ini contoh nanti di lampiran kita harus ini cantumkan format ini Bapak Ibu. Ya, kalau saya mau Bapak Ibu tambahkan 1 di belakangnya, 1 kolom, itu adalah format paraf anak yang kita bina atau kita berikan apresiasi. Ya, ini yang positif ini. Contoh Meiti ini melapor kepada pendidik bahwa dia memecah gelas kimia tanpa sengaja. Ini jujur butir sikapnya. Ini positif, diberi apresiasi atau pujian atas kejujurannya. Ini jurnal sikap yang harus dilakukan. Nah, ini contoh oleh guru BK, ya, atau oleh wali kelas. Ya, wali kelas bisa membuat sendiri jurnalnya seperti ini. Ya, guru BK juga bisa membuat sama seperti ini. Nah, kemudian ini contoh penilaian diri, ya, yang tadi 1 kali
dalam satu semester ya. Ya contoh formatnya seperti ini, misalnya pertanyaan seperti ini dia tinggal mencentang ya tidak begitu. Kemudian penilaian antar teman ya, ini juga penting ini. Ya, penilaian antar teman ini juga perlu dilakukan untuk mereka satu sama lain bisa saling menilai ya. Jadi dia punya siklusnya itu berarti satu orang bisa dinilai oleh 2 orang ya, oleh 2 orang temannya. Ya, contoh penilaiannya seperti ini, teman pertama, teman kedua, contoh pertanyaan seperti ini, ini bisa dilakukan 1 kali dalam 1 semester tadi ya. Ya, oke, itu berkaitan dengan sikap. Kalau pengetahuan, saya kira kita sudah selama ini kita sudah jalankan, hanya bahwa teknik penilaiannya itu ada 3 Bapak Ibu ya. Untuk pengetahuan ini tertulis, lisan, dan penugasan. Nah, ini 3 ini yang kita harus tahu. Jadi teknik penilaiannya adalah tertulis, lisan, dan penugasan. Itu untuk pengetahuan. Ya sudah biasa, dan nanti di lampiran RPP kita harus cantumkan juga itu kisi-kisi penilaian soal-soal yang akan muncul di ulangan harian itu harus muncul di lampiran RPP, bukan pada saat ulangan harian baru kita ambil ya. Nah, kita harus siapkan memang dengan kisi-kisinya lengkap ya. Ini contoh kisi-kisi bisa dipakai ya. Itu ada juga tes lisan ya, bisa ini penugasan sudah biasa kita buat juga ya. Kemudian ini contoh-contoh penilaiannya, scoringnya ya, bisa digunakan. Kemudian yang berikut adalah keterampilan. Nah, ini teknik keterampilan, ini ada beberapa Bapak Ibu. Yang pertama unjuk kerja atau nama lainnya adalah kinerja, kemudian bisa juga praktik ya, kemudian ada proyek, portofolio, produk atau teknik lain ya. Penjelasannya seperti ini ya, ini nanti bisa kita lihat baik-baik sehingga kita dalam menilai anak itu benar-benar 3 aspek itu bisa kita lihat. Kemudian ini Bapak Ibu contoh-contoh penilaian kinerja atau praktek. Kalau mata pelajaran biologi misalnya ini. Ini ada contoh rubrik penilaiannya. Jadi mulai dari ini tentang apa Bapak Ibu, menyajikan laporan hasil uji saat makanan. Nah, ini dia unjuk kerja atau praktek di lab ya. Mulai persiapan, terus pelaksanaan, hasilnya. Jadi harus ada rubriknya. Kemudian ini contoh pengolahan penilaian kinerja ya, bisa digunakan di sini, bisa dilihat di sini contohnya. Kemudian yang berikut penilaian proyek ya, penjelasannya seperti itu, dan contoh dalam mata pelajaran sosiologi ini. Nah, ini melakukan penelitian sosial ya. Jadi ada indikator soal jelas di situ. Contoh rubrik proyek, penilaian proyek ini mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan pelaporan hasil. Itu proyek Bapak Ibu. Kemudian contoh pengolahan penilaiannya di sini ada. Kemudian produk. Nah, ini biasa produk ini yang mata pelajaran seni budaya banyak ini gitu. Ini contoh format penilaiannya seperti ini. Misalnya nama proyek atau produknya adalah membuat sabun. Berarti mulai dari perencanaan bahan, proses pembuatan, kemudian hasil produk dengan skornya. Ya, kemudian diberikan total skor dan dinilai. Kemudian penilaian portofolio ya. Ini kumpulan-kumpulan hasil yang terbaik oleh anak ya. Bisa di sini ya. Ini berupa dokumen ya atau karya ya dalam periode tertentu gitu ya. Itu adalah contoh-contoh penilaian keterampilan ya. Kemudian pelaksanaan penilaian, oke, ini sudah bisa. Kemudian
apalagi? Ya, ini pelaksanaan penilaian. Oleh satuan pendidikan. Nah, ini kalau satu pendidikan melakukan penilaian semester akhir tahun, ujian sekolah berstandar nasional, oke. Ini sudah bisa. Ya, saya kira Bapak Ibu untuk penilaian untuk oleh pendidik secara garis besarnya seperti itu. Kemudian untuk deskripsi sikap ini ya. Ini tadi kan jurnal-jurnal sikap tadi itu kita kumpulkan semua dan kita berikan di wali kelas. Nanti wali kelas yang melihat, oh misalnya si A ini dari berbagai guru ini dia sikapnya sangat baik ini. Nah, sehingga disimpulkan oleh wali kelas bahwa anak ini dalam misalnya sikap spiritualnya sangat baik ya. Oleh karena itu ditulis misalnya kalau sikap sosial, misalnya predikatnya dia sangat baik, memiliki sikap santun, disiplin dan seterusnya. Ini dideskripsikan oleh wali kelas berdasarkan kumpulan jurnal-jurnal dari guru mata pelajaran dan guru BK tadi ya. Kemudian kalau yang tidak ada di jurnal itu wali kelas langsung buat sudah ada predikatnya baik. Ya, yang tidak ada di jurnal dikumpulkan guru tadi namanya tidak ada di situ, maka itu pasti sikapnya adalah baik. Dengan sendirinya wali kelas menuliskan predikat dan deskripsi untuk anak yang tidak dituliskan dalam jurnal, itu adalah contohnya seperti ini. Nah, itu untuk sikap spiritual. Kemudian sikap sosial juga contoh seperti itu ya. Itu untuk sikap ya, penilaian pengetahuan saya kira sudah biasa kita lakukan pengolahannya. Nilai keterampilan juga sudah biasa ya. Oke Bapak Ibu, saya kira secara garis besar untuk penilaian seperti itu, sehingga nanti Bapak Ibu dalam hal perencanaan dan pengolahannya benar-benar sesuai dengan panduan penilaian ini Bapak Ibu. Ya, secara garis besar seperti itu ya. Mungkin silakan ada tambahan dari teman-teman. Ya mungkin saya lupa atau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama sebelum kita action selanjutnya. Saya persilakan Ibu Yandri untuk moderatornya. Baik Bapak, terima kasih. Untuk pemaparan akhirnya, saya buka sesi tanya jawab, diskusi teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau teman-teman yang ingin berbagi pengalaman tentang pedoman penilaian, dan mungkin masih ada juga yang ingin bertanya tentang RPP tadi 1 lembar. Kami berikan kesempatan yang mau ingin bertanya, silakan klik di simbol tangan dan kami akan persilakan yang ingin bertanya. Oke, Ibu Parada, silakan. Terima kasih atas kesempatan. Saya tujukan kepada Pak Simon. Pada tadi Bapak yang Bapak kasih warna kuning, itu sempat saya baca, KKM dibuat sama untuk semua mata pelajaran pada semua tingkat kelas. Yang ingin saya tanyakan, jadi apakah kami guru ini semua buat KKM itu sama semua Bapak? Kan menurut saya tingkat kesulitan pembuatan KKM ini kan berdasarkan IPK yang ada. Contoh begini, kalau misalnya KKM mata pelajaran ekonomi kelas 10, 75, apakah harus sama juga dengan KKM mata pelajaran kewirausahaan yang menurut saya sebaiknya KKM-nya bukan 75 berdasarkan intake dari siswa,
Tetapi menurut saya setelah saya melakukan pengamatan sebaiknya 70 saja. Ini saya anggap contoh. Tetapi karena di Bapak sampaikan tadi harus sama, berarti apakah KKM ekonomi dengan KKM kewirausahaan yang tingkat kesulitannya berbeda harus saya samakan? Itu aja pertanyaan saya, Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ibu Yandri langsung? Ya Bapak, silakan Bapak. Oke. Tadi Ibu Parada, baik. Terima kasih. Ya, pertanyaannya kritis. Ya. Yang dimaksudkan sama di sini adalah bukan sama pada awal analisis. Ditekankan ini dulu ya. Jadi guru masih menganalisis seperti biasa dari awal, mulai dari intake-nya, daya dukung semua, kompleksitasnya itu dianalisis oleh guru. Ya, maka analisis KD tadi mulai dari analisis KD oleh guru mata pelajaran. Nah, setelah analisis KD oleh guru mata pelajaran, maka dia akan muncullah KD KKM mata pelajaran itu toh. Setiap guru mata pelajaran itu pasti akan muncul KKM mata pelajaran. Nah, setelah KKM mata pelajaran ini kan kita kumpulkan sudah oleh kurikulum. Ya, pakai yang format saya gunakan tadi itu misalnya mata pelajaran agama kelas 10 KKM-nya berapa? Misalnya 75. KKM sejarah kelas 10 misalnya 80. Begitu pasti berbeda. Ya, di awal analisis pasti berbeda. Kemudian setelah kumpulkan semua, dicarilah rata-ratanya, ya. Rata-ratanya. Tadi saya lupa tunjukkan yang ada 3 alternatif untuk menentukan KKM itu. Jadi dicari rata-ratanya, kemudian dituliskan juga yang terendahnya, kemudian yang modusnya yang sering muncul. Nah, dari ketiga itu semua itu dilihat apakah dan disepakati apakah kita mau pakai yang rata-rata tadi ataukah yang terendah ataukah yang modus. Itu disepakati dalam rapat dewan guru. Kalau sudah disepakati misalnya 76 tadi contoh itu, maka KKM satuan pendidikan adalah 76. Kalau sudah dapat 76 ini, yang jelas KKM mata pelajaran yang tadi itu tidak pakai lagi. Pakailah KKM satuan pendidikan yang 76 itu untuk semua penilaian kita, baik ulangan harian sampai ke semester. Karena kita sudah sepakati KKM satuan pendidikan yang kita pakai adalah itu. Kira-kira begitu Ibu Parada. Oke, terima kasih Bapak. Berarti sekolah kami menurut saya sudah terlalu benar caranya. Karena memang KKM-nya dibuat sama untuk setiap tingkat, tetapi mungkin namanya kalau tidak salah Ibu Roman. Halo, kurang kedengaran suara ke saya nih. Putus-putus Ibu Parada. Cek mic. Ibu Parada. Ibu Parada, cek mic Ibu Parada. Cek mic Ibu Parada. Oke, Bapak, kita lanjutkan mungkin cek. Oke, kita lanjutkan mungkin Ibu Parada dan teman-teman mengalami gangguan jaringan. Nanti kalau ini lagi kita coba lagi. Oke, teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Saya persilakan, silakan klik simbol tangan di tampilan Teams Bapak Ibu. Ada kan?
Masih ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Bapak Saleh, kami silakan. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Setelah saya simak tentang penjelasan Bapak Simon dan pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Prada, saya mengambil kesimpulan bahwa KKM untuk setiap mata pelajaran itu jelas berbeda karena dari tingkat kesulitannya. Maksud dari Pak Simon adalah mungkin itu KKM untuk tingkat satuan pendidikan itu disamakan. Mungkin dari saya kesimpulannya seperti itu. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Saleh. Saya juga baru lihat Pak Saleh ini hari kemarin ada di mana ya? Kemarin ada tapi Bapak. mungkin Bapak tidak lihat itu. Oh, sorry. Saya tidak lihat kemarin. Soalnya saya tidak dengar suaranya Pak Saleh kemarin. Nah. Kemarin kebetulan saya simak saja Bapak. Oh, baik. Oh ya, mantap. Tapi saya lihat Pak Saleh punya atribut banyak sekali di muka ini. COVID-19 Bapak. Ada di kepala lagi ya. Oh ya. Baik, terima kasih Bapak Saleh bahwa ini apa ya? Ini bukan maunya saya ya. Yang itu tapi karena ini panduan penilaiannya seperti itu ya. Tadi yang saya sampaikan itu adalah bahwa awal mulanya untuk menentukan KKM satuan pendidikan itu adalah melalui analisis KKM oleh guru mata pelajaran. Jadi KKM satuan pendidikan itu didasari oleh analisis KKM mata pelajaran oleh guru mata pelajaran. Jadi muaranya nanti dari analisis ini muaranya adalah ke KKM satuan pendidikan, ya. Sehingga ini apa? Kenapa? Karena Bapak Ibu, saya di perguruan tinggi yang bagus-bagus itu dia kalau anak-anak kita ikut tes dan sebagainya atau mendapat beasiswa dan sebagainya, itu mereka akan pertanyakan KKM satuan pendidikannya berapa itu, ya. Jadi akan menjadi kesulitan bagi anak kalau seandainya ada beberapa anak yang satu sekolah yang sama melihat KKM yang berbeda-beda gitu kan. Oh, ini mata pelajaran ini berbeda dengan yang lain. Nah, itu agak sulit menentukan sehingga memang ada dampak baiknya kalau seandainya KKM itu adalah satu untuk satuan pendidikan sehingga keluarnya kita punya anak-anak ini akan satu dia punya KKM-nya ya. Kemudian juga itu memudahkan keseragaman di sekolah. Akan lebih mudah untuk melihat secara garis besarnya rata-rata kemampuan anak-anak kita di sekolah dilihat dari KKM satuan pendidikan itu. Ya. Itu dari tujuan dari KKM satuan pendidikan yang adalah satu itu Bapak Ibu. Ya. Oke, terima kasih Pak Saleh atas kesimpulannya. Ya, mungkin dari saya lagi Bapak. Jadi ya, menurut saya penjelasan Bapak Simon itu sangat benar itu. Jadi selama ini kan yang jalan seperti itu, KKM mata pelajaran itu berbeda karena dari tingkat kesulitan. Nah, kemudian sampai kepada satuan pendidikan itu sama, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Simon. Makasih Bapak. Iya, baik. Terima kasih Bapak Saleh. Ya. Silakan Ibu Yandri. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Bapak Saleh. Masih ada lagi teman-teman? Ibu Radiawati Roman, kami persilakan. Oke, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu Roman. Ya, ini hanya sekedar informasi tentang tadi pertanyaan teman-teman menyangkut KKM. Sebenarnya seperti yang Bapak penjelasan tadi, itu semua sudah kami lakukan Bapak. Oke, jadi baik. Ini informasi saja. Kami sudah lakukan seperti yang panduan penilaian itu. Oke, jadi, mantap ya. Prosedurnya kami kumpulkan dulu KKM dari semua guru mata pelajaran, semua tingkatan kelas. Kemudian kita bawa ke rapat, kita duduk bersama. Kita mau pakai yang mana? Mau nilai terendah, mau pakai yang modus, atau mau pakai yang rata-rata? Halo Bapak? Ya.
Jelas Ibu. Lanjut. Ya, jadi biasanya Bapak kita kumpulkan dulu KKM semua dari guru mata pelajaran pertingkatan kelas. Kemudian kita bawa ke rapat Dewan Guru, kita duduk bersama dan menentukan kita mau pakai yang mana, mau pakai yang nilai terendah, mau pakai yang modus, atau mau pakai yang rata-rata. Jadi biasanya kita kesepakatan bersama Bapak. Setelah itu yang jadi kita punya KKM sekolah. Dari Bu Yati di Stolen. Terima kasih Bu. Makasih kurikulum. Tes mic, Bapak Simon, tes mic. Oke, teman-teman kita menunggu sebentar. Ada masalah jaringan di Bapak Fasilitator. Iya. Teman-teman di Halo. Halo. Iya Bapak, jelas Bapak. Kurang terlalu jelas tadi suara Ibu Roman di saya. Oh ya, Bunda, tadi Ibu Roman mengatakan bahwa memang kami di sekolah selama ini Bapak sudah membuat analisis KKM dan menentukan seperti yang tadi Bapak jelaskan. Kami biasanya menganalisis, lalu kurikulum menggodoknya dan kami menetapkan di rapat untuk KKM sekolah yang tadi Bu Roman sampaikan Bapak. Oke, baik ya, yang diharapkan seperti itu. Ya, prosesnya harus begitu, dari analisis oleh guru dulu baru sampai ke penetapan oleh sekolah. Nah, itu yang benar. Tapi kan kebanyakan juga ada sekolah yang ya, dalam tanda petik sekolah-sekolah tertentu yang tidak mau terlalu pusing, ya langsung tentukan sendiri KKM satuan pendidikan tanpa melalui proses itu. Itu yang salah. Kalau di Nekamesia sudah buat begitu, itu yang diharapkan seperti itu. Ya, tinggal dilanjutkan sehingga itu berdasarkan alur yang benar itu. Ya, bagus. Terima kasih. Kalau begitu. Siap Bapak. Ya, masih ada satu pertanyaan lagi Bapak dari Ibu Yati Bilistolen. Kami persilahkan. Yati silahkan. Tadi angkat tangan Ibu. Bisik-bisik juga. Ibu Yati bagaimana? Ya. Halo, selamat siang. Selamat siang, silakan Ibu. Ibu Yati muka saya belum muncul di sini. Jaringan Bapak. Jaringan. Oke. Jadi Ibu Yati mana? Ya, kepada Bapak Simon, Bapak, tentang penilaian online daring nih Bapak, bagaimana supaya dia bisa maksimal karena akan anak-anaknya Kuat di sedikit. rumah. Mungkin kasih dekat ini Ibu. Suara ke laptop, mulut ke laptop atau headset mungkin. Ya. Halo. Ya, silakan. Oke, lanjut Ibu.
teman-teman yang ada di Wismara agak sedikit menjauh dari Ibu Yati, laptop atau handphonenya, supaya yang Ibu Yati sampaikan bisa kedengaran jelas. Silakan Ibu Yati. Ya. Ya. Jelas. Jelas. Iya, Bapak, tentang penilaian sikap nih Bapak. Iya. Bagaimana supaya maksimal, karena kita kan daring Bapak. Iya, benar. Itu untuk guru BK. Itu Seko? Singkat pada jelas. Atau mungkin Singkat dari pada jelas, Bu Yati. Iya Bapak. Ada satu lagi Bapak sekalian, mungkin agak sama, Ibu Guru BK juga, Ibu Ria. Kami persilahkan. Ya. Ibu Ria buka yang mana? Dia belum muncul. Oh, di atas ya. Oh, sorry ya. Kurang jelas si Pak Melki. ini Ibu Ria posisi di mana? Di Pemfu juga. Oh, jaringan kurang jelas nih, putus-putus. Suara tidak jelas nih. Mungkin Ibu chat saja baru kami bacakan di sini. Ketik saja Ibu, ketik saja di chattingnya tuh. Oke, dari mungkin sementara Ibu Ria ketik dari Ibu Losi. Mungkin mau bertanya, jelaskan Ibu Losi. Kan biar tuh. Enak. Baik, selamat pagi. Pagi. Ya, mau menindaklanjuti dari pertanyaan Ibu Yati tadi tentang penilaian sikap dan penilaian keterampilan begitu Bapak. Jadi kan anak sekarang kan daring Bapak. Jadi adakah format yang khusus untuk penilaian daring untuk masa COVID sekarang, atau kita pakai format yang dari Bapak? Terima kasih. Ini juga suara hilang ini. Oh, tidak jelas. Halo. Halo Ibu Yari, ini putus-putus. Jaringan sebentar pegang dulu. Di sekolah jaringan mantap. Bapak Simon punya suara jelas. Ibu Losi punya suara jelas. Mungkin teman-teman yang di rumah. Halo. Penfui macet. Suara bergema. Ya, mungkin teman-teman bisa dikasih geser, jaga jarak, karena suara bergema karena itu. Tidak jaga jarak itu. Kembali ke
Ya, Ibu Losi. Ya, Ya. masih bisa bertanya. Maksudnya mau pertanyaan ulang kok? Kalau ini Silakan, mungkin silakan, disimpulkan Ibu Losi. Ibu Yani, saya kurang dengar jelas ini, putus-putus. Pertanyaan kira-kira bagaimana? Disingkat. Baik. Oh iya, Ibu Yani lanjutkan pertanyaannya kok. Silakan Ibu Losi, silakan. Simon masih dengar kok? Iya, lanjut, silakan. Bapak, ini saya ulangi pertanyaan saya, Bapak, tentang penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Kita kan sekarang daring, toh Bapak. Jadi bagaimana penilaiannya supaya maksimal begitu? Karena anak-anak, adakah format khusus penilaian daring untuk penilaian sikap begitu, Bapak? Oke, baik. Itu saja. Baik, terima kasih Bu Rosi. Ya, saya langsung Ibu Yandri. Silakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini memang harus, kemarin kalau Ibu simak benar-benar yang saya sampaikan melalui pembelajaran jarak jauh, jelas juga di sana bahwa khusus untuk sikap, ya, memang di daring kan kita tidak bisa melihat langsung anak, toh, observasi langsung anak, gitu. Nah, untuk supaya kita mengetahui bagaimana sikap anak, itu lebih baik kita menggunakan anak itu menuliskan praktik-praktik baik selama dia di rumah atau di lingkungannya. Ya, itu yang menjadi masukan untuk kita menilai. Misalnya apa saja yang dilakukan sepanjang di rumah itu loh. Misalnya praktik-praktik baik apa yang dia lakukan, berdoa bersama, menolong orang tua, apa segala macam itu. Dari situ kita bisa menganalisis bahwa anak ini memang telah melakukan hal-hal yang baik atau bersikap baik selama dia di rumah. Dan memang kita tidak bisa mengamati dari jauh. Nah, ini memang kita menganggap bahwa pasti anak itu jujur untuk menuliskan praktek-praktek baik yang dia lakukan di rumah. Itu akan menjadi masukan bagi kita untuk bisa menilai penilaian sikap. Sedangkan kalau keterampilan itu kita bisa menganalisis dari hasil pekerjaan yang dilakukan, dan juga kalau anak itu kalau daring berarti bisa ada video atau foto, itu akan menjadi bahan masukan untuk kita bahwa ini anak ini telah memang benar-benar melakukan keterampilan sesuai dengan yang tugas yang diberikan dari kita itu kita bisa minta melalui video kah atau foto. Nah, itu juga bisa menjadi masukan untuk kita menilai keterampilan selain dari melihat hasilnya. Saya kira itu Ibu Losi, atau mungkin ada pengalaman dari teman-teman yang lain, mungkin silakan berbagi untuk Ibu Losi, saling berbagi dalam hal seperti ini. Silakan. Oke, teman-teman, ada yang mau berbagi atau menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak fasilitator? Kami persilahkan. Silakan klik tombol tangan. Oke, Ibu Ria. Silakan Ibu Ria. Suaranya tidak jelas. Suara dari area Penfui masih belum jelas, masih putus-putus. Penfui biasanya sinyalnya pas. Penfui jelas. Oh, Penfui jelas. Ibu Ria di mana nih, Ibu Ria? Ibu Ria di Belo. Oh, Belo. Aduh, minta maaf. Kak, Ibu Ria belum jelas, Ibu.
Mungkin diketik saja Ibu supaya kami bantu. Belum jelas. Belum jelas Ibu Ria. Bisa diketik di kolom chat biar kami bantu bacakan. Oke, sementara Ibu Ria mengetik di kolom chat, kami persilakan Ibu Yohana Manieni. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang buat kita semua. Selamat siang, Bu. Mungkin saya berbagi pengalaman, saya menyambung dari apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Simon untuk penilaian pembelajaran daring. Waktu semester kemarin, selama hampir 4 bulan proses pembelajaran kita itu tidak, untuk tatap muka itu tidak berjalan dengan lancar, jadi kita pembelajarannya lewat daring. Nah, dalam pembelajaran daring itu, kalau saya, ini pengalaman saya kebetulan ada 4 kompetensi dasar yang belum saya sempat ajarkan kepada siswa. Jadi ketika dalam proses pembelajaran daring itu ada dari 4 kompetensi dasar itu saya memberi tugas kepada siswa. Salah satu kompetensi dasar yang saya kasih tugas itu adalah siswa membuat video presentasi tentang materi ekologi. Nah, ketika siswa membuat video presentasi tentang materi ekologi, siswa itu dia berada di lingkungan. Jadi dia keluar di lingkungan sekitar dia. Kemudian dia menjelaskan tentang apa itu ekologi dan juga komponen-komponen yang ada dalam ekologi. Nah, dari situ proses penilaian kognitifnya saya bisa ambil karena dia mampu menguasai materi ekologi dengan sendirinya. Kemudian keterampilannya dia bisa menggunakan IT. Jadi dia bisa ketika dia membuat video atau dia mengedit video, itu salah satu keterampilan yang saya ambil. Kemudian ada lagi satu kompetensi dasar terakhir dari biologi kelas 10 itu tentang pencemaran. Kemudian ada juga tentang daur ulang. Nah, daur ulang limbah itu saya minta mereka mendaur ulang setiap bahan atau bahan anorganik yang ada di sekitar lingkungan rumah mereka. Nah, ketika mereka melakukan daur ulang, itu mereka membuat video lalu dikirimkan kepada saya. Jadi proses pembuatan limbah daur ulang itu divideokan atau difoto lalu dikirim kepada saya. Mungkin itu saja pengalaman yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bu Yohana. Ya, seperti itu. Jadi bisa menggunakan video, ya Ibu Yohana sudah mempraktekkan itu bagus sehingga penilaian keterampilan itu bisa muncul, ya. Kemudian bisa juga foto-foto, ya. Itu bisa juga melihat kalau misalnya mereka lagi praktek begitu di foto mereka kirim, itu sudah bisa kita lihat bahwa muncul keterampilan yang ada di sana, bahwa mereka telah melakukan itu dalam membuat apa begitu, itu kita sudah bisa lihat dari foto itu. Ya, terima kasih Ibu Yohana, itu namanya berbagi. Ya, saya kira yang lain juga bisa kembangkan seperti itu untuk bisa pembelajaran secara daring. Ya, yang saya sarankan tadi itu untuk penilaian sikap itu dengan cara itu mereka menuliskan praktek-praktek baik di rumah. Itu sudah menjadi masukan untuk kita untuk bisa menilai sikap mereka begitu. Yang terbaik ya seperti itu, karena kita tidak bisa melihat langsung. Ya, mereka cukup menuliskan praktek-praktek baik selama mereka di rumah, itu sudah menjadi penilaian sikap dari kita untuk mereka. Ya. Baik, terima kasih, saya kira seperti itu. Ya, Ibu Yandri silakan. Baik Bapak, jadi terima kasih untuk penjelasannya. Ini masih dari guru BK Bapak Ibu Ria Tomasui terkait
pertanyaan tadi yang tersendat-sendat. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana dengan guru BK? Tiap kali kegiatan IHT kami hanya dikasih format tentang BK dan kami mengerjakan. Ketika dalam pengerjaan kami menemukan kesulitan, kami juga bingung mau ditanyakan kepada siapa. Karena BK jauh berbeda dengan guru mata pelajaran. Terima kasih Bapak. Pertanyaannya seperti itu. Iya Pak Melki, terima kasih. Ibu siapa tadi? Ibu Yati? Ibu Ria. Ibu Ria. Ibu Ria. Ya. Baik, tadi saya sudah kirim panduan BK ke Ibu Yanri untuk bisa dicoba dilihat oleh teman-teman BK. Di situ ada rencana-rencananya dan pelaksananya. Itu nanti baru kita diskusikan. Kalau ada hal-hal yang kurang paham ya kita usahakan untuk pahami bersama. Ya memang walaupun saya juga bukan latar belakang BK, tapi secara garis besar ya kita bisa apalah tentang BK di sekolah ya. Tapi coba Ibu baca baik panduan itu, kemudian format itu ada di situ untuk perencanaan, ya itu bisa dijadikan untuk ibu mereka untuk membuat perencanaan di sekolah. Ya kira-kira itu yang menjadi BK punya tugas nanti ya, melihat ada contoh di yang saya kirimkan itu referensi saja Ibu, jangan dicarikan lurus-lurus, itu hanya referensi disesuaikan dengan kondisi di Nekamese. Nah, coba mengikuti itu dan mengikuti panduan yang saya coba tadi sudah berikan itu. Nah, saya kira begitu Ibu Ria. Ya Bapak, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih juga. Silakan Pak Melki, apakah sekarang sudah mulai action atau masih ada yang berdiskusi? Oke, baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih atensinya teman-teman. Kita mulai action Bapak. Sekarang tepat jam hampir 10.30. Kita mulai action dengan pembuatan RPP 1 lembar sampai pada lampirannya. Begitu kok Bapak? Iya, dengan lampirannya. Nanti baru kita diskusikan. Oke, siap Bapak teman-teman. Kita action untuk pembuatan RPP. Kita action untuk pembuatan RPP untuk contoh model 1. Teman-teman silakan memilih satu pasangan KD untuk membuat RPP sesuai dengan program semester yang kemarin teman-teman buat materi semester 1, sesuai dengan program semester yang kemarin teman-teman kirimkan. Silakan teman-teman memilih satu KD untuk membuat RPP sesuai dengan paparan materi tadi sampai pada lampiran-lampirannya. Seperti itu teman-teman. Ada usul saran atau ada pertanyaan? Jam berapa presentasi? Kita ketemu lagi, kita presentasi sekarang jam 10.30. Kita presentasi jam berapa Pak? Kita presentasi jam 12 kok Bapak? 14? 12. Bisa kok teman-teman? Untuk 1 KD. Mohon 2-3 suara. Ibu Wakase kurikulum jam 12 oke kok? Jangan sampai terlalu cepat karena beberapa lampiran itu bisa dikerjakan tidak dalam beberapa jam atas. Teman-teman, jam 1 lah. Ya, kalau jam 2 Ibu Ani. Jam 1 lah ya. Oh, jam 1. Jam 1. Atau paling lambat mungkin teman-teman masih istirahat makan. 1.30 lah Ibu. Begitu kita ketemu 13.30. Oke.
Nanti kami mulai buka kembali. Itu teman-teman bisa left dulu, masuk lagi nanti di jam 1. Yang mau standby silakan standby, yang mau left silakan left. Kita ketemu nanti di jam 1 kita sudah mulai masuk. Kelas terbelo jangan terlambat lagi seperti kemarin, oh. Oke, selamat bereksen teman-teman. Sampai ketemu jam 1:30. Siap, Bapak. Oke. Jadi yang belum isi absen, segera isi absennya. 3 menit lagi ditutup. Lalu selamat menikmati makan siang Anda. Jangan lupa kirim ke SMA Negeri 1 Nekames ya. Dan Trimes ya. Ya Bapak, nanti baru kita atur. Oke Bapak.